Ketika melihat Google tentang kondisi pasar motor baru saat ini, kenapa isinya cuman berita industri motor melemah semua? Bahkan ada yang bikin artikel kalau industri otomotif Indonesia suram. Kenapa bisa begitu? Padahal jika kita menengok ke beberapa tahun terakhir, setiap ada model baru keluar, showroom pasti rame. Inden panjang, bahkan ada yang rela bayar lebih buat dapat unit duluan. Tapi sekarang suasananya berbeda. Banyak dealer yang sepi, stok menumpuk, bahkan beberapa pabrikan mulai menyesuaikan target produksi mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa orang udah nggak tertarik beli motor baru lagi? Jadi dari data yang ada, penjualan motor di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal sebelumnya pasar roda 2 selalu jadi andalan industri otomotif nasional. Tahun-tahun sebelum pandemi, penjualan motor bisa tembus 6-7 juta unit per tahunnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, angkanya mulai melandai, bahkan turun drastis di beberapa bulan tertentu. Menanggapi hal ini, beberapa asosiasi otomotif sudah memberikan sinyal kalau permintaan motor baru tidak seperti dulu lagi. Bahkan beberapa dealer mengaku penjualan mereka stagnan, dengan banyak unit menumpuk di gudang. Dan hal ini tentu aja jadi alarm bagi industri otomotif, khususnya sektor roda 2. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Jawaban utamanya tentu aja harga motor makin lama makin mahal. Jadi salah satu alasan utama kenapa orang makin malas beli motor baru adalah harga yang makin mahal. Kalian mungkin sadar, harga motor entry level yang dulu bisa kita beli di kisaran 13-15 jutaan rupiah, sekarang kalian harus membeli motor tersebut minimal di harga 19-20 jutaan rupiah. Selain model entry level, model-model menengah juga ikut naik harganya, dan untuk kelas premiumnya, harganya sudah menyentuh 40 juta lebih. Lihat aja Aerox Turbo, NMAX Turbo, PCX, dan lainnya, harganya udah nyentuh 40 juta rupiah lebih. Padahal dulunya ini motor cuma di 20 jutaan rupiah aja. Dengan adanya kenaikan harga ini tentu aja bikin banyak orang berpikir ulang sebelum beli motor baru. Kenapa harganya bisa naik? Kita bahas secara general dulu. Kenaikan harga ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya produksi yang meningkat, pajak yang lebih tinggi, dan inflasi yang membuat daya beli masyarakat melemah. Selain itu, standar emisi yang semakin ketat juga memaksa pabrikan menyesuaikan teknologinya yang akhirnya berdampak pada harga jual lagi. Jadi ya, harga motor baru dinilai overpriced jika ingin kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun selain harga yang mahal, perawatan dan pajak motor baru juga sangat tinggi saat ini. Setiap tahunnya pajak kendaraan bermotor baru terus meningkat. Selain itu, biaya administrasi juga meningkat. Dengan hal tersebut, udah beli motor barunya berat, ini pajaknya juga semakin berat. Kemudian selain pajak, jika kalian membeli motor secara kredit saat ini juga semakin berat. Ini berbeda dengan beberapa tahun lalu. Kredit semua terasa ringan, walaupun tetap ada bunganya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena bunga kredit naik. Jika bunga kredit naik, maka hal ini bisa membuat cicilan per bulan jadi lebih mahal, sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah jadi mikir 2 kali sebelum ambil motor baru. Selain itu, syarat kredit juga semakin ketat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi diketahui beberapa lembaga leasing saat ini sudah memperketat persyaratan mereka, dan tujuannya adalah untuk menghindari kredit macet. Memang, kredit macet menjadi momok utama yang menakutkan bagi leasing. Tapi dengan adanya persyaratan yang semakin ketat, banyak orang yang kesulitan mendapatkan persetujuan kredit. Kalau nggak ACC, ya otomatis nggak jadi beli motor baru. Ya kasarnya intinya saat ini semua jadi serba susah karena semakin ketat dan mahal. Namun di luar dari itu semua, ada satu hal yang pasti kenapa orang malas beli motor baru. Jawabannya tentu aja produsen terlalu cepat mengeluarkan model baru, dan model barunya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kita lihat di beberapa model dulu. Misalnya Yamaha Mio. Yamaha Mio dari terakhir kali dikeluarkan bentuknya masih gitu-gitu aja, apalagi velgnya masih itu aja dari zaman dulu. Selain Mio, Aerox pun yang menjadi motor laris Yamaha sama halnya. Setiap tahun katanya ada perubahannya, namun semuanya hanya minor. Ya, baru kemarin aja Yamaha Aerox berubah hampir keseluruhan di Aerox Turbo. Tapi jika dilihat sekilas lagi, perubahannya sebenarnya hampir minor-minor aja. Namun yang lebih parah PCX. PCX udah harganya naik, perubahannya pun sangat sedikit banget, bahkan hampir nggak berasa. Dengan adanya hal ini, ngapain orang buru-buru ganti motor baru? Kasarnya hampir sama aja setiap tahunnya. Mendingan selesaikan cicilannya dulu baru deh ganti motor baru lagi. Iya kan?
Jika kita lihat kasus ini sebenarnya sama halnya di dunia gadget handphone. Kita bisa ambil contoh iPhone. iPhone dulu keluarnya hampir 5 tahun sekali, dan ketika keluar model terbaru, orang-orang langsung melupakan model lama dan beralih ke model baru. Namun setelah iPhone ikut-ikutan seperti Android yang mana keluar terus setiap tahunnya dan perubahannya cuma minor aja, orang-orang jadi males beli iPhone baru. Ngapain beli iPhone baru? Secara tampilan dan performa juga hampir sama. Jadi ya kayak buang-buang duit aja. Dan hal ini sama seperti industri otomotif saat ini. Mereka mungkin berpikir kalau mereka adalah produsen paling inovatif dengan mengeluarkan model terbaru setiap tahun. Tapi nyatanya itu membuat blunder, yang mana orang akhirnya jenuh. Terlebih lagi, pasar motor bekas saat ini juga sangat menjanjikan banget. Maksudnya gimana? Jadi ekonomi Indonesia sebenarnya ya gitu-gitu aja. Yang berarti jika ekonominya gitu-gitu aja, banyak orang yang masih mengalami masalah yang sama, yaitu BU atau butuh uang. Jika BU, mereka akan menjual motor mereka yang baru beberapa tahun pakai dengan harga yang murah. Dan ya, buat kaum menengah ke bawah, membeli motor bekas adalah pilihan yang sangat tepat. Apalagi jika melihat modelnya yang tidak jauh berbeda dengan model terbaru. Tentu aja, membeli motor bekas jauh lebih bijak. Apalagi kalau membeli motor bekas secara cash. Kalian tidak perlu lagi repot-repot survei-survei kredit yang semakin ketat. Kemudian selain itu, kebiasaan kita juga sebenarnya sudah mulai berubah. Yang mana dulu kalau mau ngapa-ngapain harus menggunakan motor, saat ini motor seakan-akan tidak dibutuhkan lagi. Jika mau pergi, kalian bisa naik transportasi umum yang biayanya murah. Kalau mau pergi naik motor ya tinggal naik ojol yang ongkosnya lebih murah daripada bensin. Mau beli makanan ya pesen juga di ojol. Dan iya, banyak dari beberapa teman saya pun akhirnya memilih untuk tidak memiliki motor lagi. Karena semuanya sudah bisa diakomodasi tanpa harus punya motor. Dan faktanya, teman saya pernah menghitung pengeluaran per bulannya antara punya motor dan tidak punya motor. Pengeluaran per bulannya jauh lebih rendah tanpa motor. Kenapa bisa? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena dia tidak memiliki biaya ganti oli lagi, ganti part, isi bensin, dan yang pasti bayar pajak tahunan lagi. Dengan adanya hal tersebut, ya sebagian orang mulai malas beli motor lagi. Mungkin ini adalah hal yang bagus untuk mengurangi kemacetan, tapi ya buat industri otomotif tentu aja hal ini cukup buruk. Apalagi Indonesia dikenal sebagai pasar yang sangat menjanjikan. Dengan adanya hal ini, pasar Indonesia mulai goyang. Namun pertanyaannya, apakah pasar Indonesia bisa comeback? Jawabannya mungkin aja bisa comeback asalkan ekonomi Indonesia juga semakin baik. Jika kalian banyak uang, tentu aja tidak perlu mikir lagi untuk membeli motor. Dan sayangnya, pasar motor di Indonesia itu kebanyakan kelas menengah ke bawah. Jika kelas menengah ke bawah kehilangan ekonominya, bagaimana mereka ingin membeli motor baru? Percuma, pabrikan bikin hybrid dan lainnya kalau pasarnya nggak ada. Karena pada akhirnya, kelas menengah yang ingin membeli motor baru mereka cuma minta dua hal, fungsionalitas dan durabilitas. Jika gimmick dianggap kurang fungsi dan durabilitas dipertanyakan, misalnya bisa kepotek dua seperti rangka ESAF, buat apa beli motor baru? Motor bekas adalah jawabannya. Ya, semua faktor bermain di sini. Lagi pula, bagaimana cara kaum menengah yang pendapatannya segitu-gitu aja bisa membeli motor yang harganya terus naik? Iya kan? Jadi ya, industri otomotif Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.